Halo guys, tolong dia kabar nah. Siap tuh, nang ada like, comment, dan subscribe dah channel YouTubeku. Sahalas tuh orang channel dah guys. Bisa kita nang membahas tentang selingkuh, manang perselingkuhan. Selingkuh itu artinya hubungan antara lelaki dan wanita yang tidak resmi atau tidak direstuin, di mana selingkuh itu suatu hubungan yang dapat mengganggu antara hubungan yang sudah terjalin antara yang mempunyai arti dalam hubungan itu ada yang pertama, kedua, dan ketiga, dan sehingga hubungan juga menjadi harmonis lagi guys. Dan yang berpacaran pun bisa jadi selingkuh itu, dimana ada yang pacarnya ada orang yang tiba-tiba bersama. Aku dari selingkuh itu guys, dimana selingkuh itu bisa memicu atau bisa terjadi karena di hubungan itu tidak ada lagi keharmonisan. Jadi si pria pun mencari kebahagiaan lain atau keharmonisan lain, mencari hubungan yang lain di luar. Karena mungkin di luar sana ada yang lebih cantik dan lebih membuat dia bisa bahagia dan bisa membuat dia lebih senang. Bukannya terjadi perselingkuhan itu. Tapi sebenarnya selingkuh itu terjadi bukan karena dari faktor dari kehadiran orang ketiga. Itu tergantung dari diri kita sendiri juga guys. Mengapa saya bilang seperti itu? Kalau kita tidak terpancing dan tidak tergoda dengan wanita yang lain atau dengan pasangan yang lain, pasti tidak akan terjadi perselingkuhan. Karena ada godaan itulah makanya terjadi perselingkuhan. Ya mungkin di luar sana dilihat lebih cantik, lebih menggoda, dan lebih aduhai, jadi dianya tergoda. Itu lagi membuat itu pandangan kita, mata kita, dari mata pun bisa membuat kita jadi terselingkuh. Dari penampilan kita, diri kita sendiri, si wanita di luar sana mengagumi dan kepingin memiliki diri kita. Nah, jadi terjadilah perselingkuhan. Dan satu hal lagi yang bisa membuat terjadinya perselingkuhan, dari sosmed, dari Facebook, dari handphone, ya dari sosial media lah terutama. Itu bisa terjadi, memicu untuk terjadi perselingkuhan guys. Jadi sebelum kita tadi itulah arti dari selingkuh atau perselingkuhan guys. Tapi sebelum itu mengetahui sebetulnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri
cowok atau pasangan kita selingkuh. Dari sini saya akan membahas ciri-cirinya. Di sini ada 7 ciri-ciri atau tanda-tanda cowok atau pasangan kita yang suka selingkuh atau mau selingkuh. Yang pertama adalah menjadi lebih detail. Maksudnya ini seperti ini. Dimana pasangan kita itu ingin mengetahui lebih detail jadwal dan kegiatan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan di rumah, dimanapun kita berada, di kantor apa di mana. Karena si cowok itu takut perselingkuhannya terbongkar dan diketahui. Jadi dia kepingin lebih tahu kegiatan kita, apa yang kita lakukan di sehari-harinya, biar perselingkuhan dia tidak terbongkar. Dan apa yang dilakukan dia di luar sana biar tidak terbongkar. Jadi dia lebih detail, kepingin tahuan dia lebih besar untuk menutupi perselingkuhannya. Dan yang kedua, dia bisa menimbalbalikkan fakta, dan dia bisa menuduh balik kita itu selingkuh, si istri atau si cewek selingkuh. Sebenarnya bukan. Seolah-olah dia yang selingkuh di belakang kita, seolah-olah pacar kita ini yang selingkuh di luar sana. Itulah trik yang dilakukannya supaya perselingkuhannya tidak terbongkar dengan wanita atau pria yang lain. Yang ketiga, lebih memperhatikan penampilan. Ini yang sering kita lihat, guys. Apalagi yang sudah mempunyai istri, apalagi yang sudah berumah tangga. Sering-seringlah kita memperhatikan penampilan pasangan kita atau penampilan suami kita, ini khususnya bagi cewek atau bagi istri-istri yang di rumah. Kalau kita melihat suami atau cewek kita berubah penampilannya lain dari yang lain, lain dari seperti biasanya, selalu memakai penampilannya selalu rapi, berpakaian yang rapi, sering memakai parfum, sering bersolek, sering kapan, sering apalah segala sesuatu yang dikerjakan, dia tidak, penampilannya itu lain dari seperti yang biasanya. Di situ kita bisa melihat, kok penampilan suamiku ini, kok penampilan istriku ini kok berbeda. Itu bisa jadi tanda-tanda dalam diri kita. Itu bisa menjadi kecurigaan bagi diri kita, bagi suami, bagi istri, bagi saudara, bagi kawan-kawan yang di sana. Jadi itulah jadi pelajaran biar kita dapat mengetahui. Itulah yang ketiga, guys. Yang keempat, sering tidak bisa dihubungi. Ini sering terjadi tuh, guys. Sering terjadi.
Pasti jika suami kita atau istri kita atau pacar kita jarang sering nggak bisa dihubungi, nggak handphone yang kita telepon tidak nyambung, kita WA dia tidak dibalas, kita chatting dia tidak dibalas, pokoknya segala sesuatunya yang yang berhubungan dengan ponsel dan apalah. Nah, disitu kita wajib harus curiga. Apalagi dia bisa, apalagi si pasangan ini, atau apalagi istri kita atau suami kita atau pacar kita sering mengalas atau seringnya membuat alasan. Kenapa handphone kamu tidak bisa dihubungin? Kenapa chattinganku nggak engkau balas? Kenapa kau telepon dari WA aku nggak kau balas? Bla bla bla, entah apa aja yang kita tanyain. Pasti alasannya yang handphonenya mati, yang nggak ada pulsa, yang handphonenya yang robot, apa segala macam. Nah, jadi kalau ibaratnya pasangan kita itu udah mempunyai alasan yang seperti itu, nah, pasti kita udah curiga, pasti udah ada yang lain, yang menggantikan kita, atau yang pasti ada yang lain yang lagi didekatinya, atau yang ada yang lain yang sedang diajak dia untuk berkencan atau untuk selingkuh. Nah, itulah guys, makanya jika kita mempunyai pasangan, mempunyai istri, mempunyai suami, ya kita boleh curiga, boleh beranggapan negatif, tapi arti kata kita beranggapan negatif itu jangan terlalu nampak kali guys, karena itu bisa mengakibatkan jadi pertengkaran di hubungan rumah tangga atau di hubungan kita pacaran. Itulah yang penjelasan yang keempat guys. Yang kelima, bersikap dingin. Maksudnya bersikap dingin ini seperti ini guys, dimana kalau pasangan kita sering kita ajak ngobrol, kita ajak seluruh, kita ajak humor, kalau tanggapannya lain seperti biasa-biasanya, dia kadang tidak mau menanggapinya, dia kadang diam-diam saja, dia kadang ada tingkah-tingkah yang aneh, dia kadang cuek. Nah, di situ kita udah bisa mencuriganya bahwa pasangan kita itu, atau istri kita itu, atau suami kita itu sudah mempunyai yang lain, sedang berselingkuh. Nah, jadi itu perlu kita lihat, tapi kita jangan kita mengajak pertengkaran. Ya, kita mengambil ke positifnya aja, kita selidiki secara pelan-pelan, jangan langsung marah, jangan langsung emosi, karena emosi dan marah itu tidak menyelesaikan suatu permasalahan guys. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda cowok atau suami kita yang, atau istri kita yang selingkuh guys. Itu yang kelima. Yang keenam, udah kesal. Sering kita melihat, kadang mungkin dia sering, kalau kita singgung tentang ini, kita singgung tentang itu, kita singgung tentang
minta uang belanjaan atau minta uang untuk kebutuhan sehari-hari, atau untuk sering kita ajak dia untuk menemani untuk belanja, untuk menemani kemana. Kalau kita lihat dia raut wajahnya marah, emosi atau gimana, atau kadang menggerutu, atau kadang pembawaannya kesel, nah di situ kita bisa menandainya ada apa dengan dianya, ada apa dengan suami atau istri kita. Nah, itu bisa jadi suatu tanda-tanda bahwa suami kita itu atau istri kita itu atau pacar kita itu udah ada selingkuhannya di luar sana. Itu bisa kita, itulah ciri-cirinya yang ke-6 guys. Yang ke-7, kalau yang ke-7 ini udah sering kita melihatnya, mungkin udah sering kita tahu. Jikalau pasangan kita itu sering mengotak-ngatik ponsel kita, dan jika ponsel pasangan kita itu sering berdering, sering ada masuk SMS atau sering ada masuk chatting atau ada apa, nah di situ yang harus patut kita curigai guys. Dan di situ pun juga kadang mau pasangan kita ini mau menyembunyikan sesuatu, ibaratnya kalau teleponnya bunyi kita tidak berhak untuk mengangkatnya. Kadang dia mau marah, kadang dia mau, ngapain kau angkat handphoneku, ngapain kau pegang handphoneku. Nah, biasanya kadang mau seperti itu guys. Dan satu lagi alasannya mengapa, alasannya satu lagi takut perselingkuhannya diketahui sama istri atau sama suami atau sama pacar. Kadang mungkin kode handphonenya kadang mau diganti, handphonenya kadang mau diganti, kadang mau juga handphonenya sering nggak pernah diletakkan di meja, sering dikantongi, sering disimpan di mana. Takut perselingkuhannya terbongkar guys. Mungkin di antara salah satu ini ciri-ciri atau tanda-tandanya mungkin ya teman-teman yang di sana atau kawan-kawan yang di sana semua mungkin bisa ini menjadi pelajaran, dan ini mungkin bisa jadi hikmah. Ya tolonglah, kalau mungkin di antara ciri-ciri ini terdapat dalam pasangan Anda, tolong jangan terjadi pertengkaran, diselesaikan dengan baik-baik, diselesaikan dengan penuh hati yang dengan pikiran yang positif, karena pertengkaran itu tidak menyelesaikan masalah guys. Selesaikanlah permasalahan itu dengan pikiran yang dingin, dengan hati yang dingin, dengan pikiran yang positif. Pasti masalah itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jika masalah itu bisa diselesaikan secara baik-baik, pasti hubungan antara suami istri akan damai sejahtera. Tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, pasti wajib bisa diselesaikan. Jadi semoga video saya buat ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jika ada di video ini yang salah atau kata-kata atau omong yang saya keluarkan ada yang salah, tolong like, comment, and subscribe. Berikan komentar Anda. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya guys. Salah situ orang channel. Oke, sekian dan terima kasih.